Tapi persoalannya kan di kasus Audrey ini tentunya kita melihat yang bersangkutan ini sebagai korban ya. Iya. Masing-masing orang punya katakanlah kehendak terhadap dirinya sendiri, terhadap apa yang dilakukan, dia juga sebenarnya bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Tapi ini rasa-rasanya tidak perlu untuk diproses secara pidana. Bayangkan kalau itu kemudian dilaksanakan, Bang. Betapa ramainya katakanlah akhir dari perjalanan proses penegakan hukum yaitu ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Dan jangan-jangan energi dari penegak hukum akan habis di situ saja. Ngelihat mukanya itu apa ya, si David Bayu gitu ya, nggak kuat juga kita Bang, dia orang tua kayak begitu kan ya. Betul. Ngelihat anak kayak begitu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Balik lagi ketemu bersama kami dalam program Forum Ngobdar, Ngobrol bersama Darwin. Nah, pekan ini kami akan ajak Sobat Forum dimanapun berada untuk mengikuti perbincangan terkait kasus yang lagi ramai di media massa. Tentu saja kita semua tahu beberapa hari terakhir terkait kasus asusila yang menimpa anak mantan vokalis band Naif, Audrey Davis. Nah, kebetulan di tengah-tengah kita sudah hadir seorang narasumber. Beliau tidak asing lagi di layar kaca Forum Keadilan TV. Beliau adalah Abang Heri Firmansyah, pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik, semoga Bang Darwin juga sehat. Assalamualaikum. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bang, tadi saya kasih pengantar dikit aja depan. Lagi rame ya, Bang. Sebenarnya di mata hukum, khususnya hukum pidana, kasus asusila ini seperti apa sih, Bang? Ya, yang pasti pertama-tama kita merasa prihatin juga ya atas apa yang terjadi kepada saudara Audrey tadi, dan harapannya ke depan tidak ada lagi persoalan semacam ini. Maka penegakan hukum pidananya harus tegas dan tepat kepada siapa yang memang harus mempertanggungjawabkan secara pidana ya. Bahwa kualifikasi dalam kasus semacam ini biasanya masuknya awalnya nggak norma hukum nih Bang, karena kalau norma kan kita bicara ada norma selain norma hukum, ada norma agama, ada norma kesopanan, ada kesusilaan. Nah kita nggak usah panjang lebar lah, kalau norma agama jelas itu udah pasti dalilnya jelas dan pastinya akan dengan sangat keras menolak hal tersebut. Tapi norma lain yang beririsan langsung dengan hal semacam ini adalah norma kesusilaan. Maka ini yang kemudian diatur dalam KUHP misalnya, dan juga sekarang perkembangan di undang-undang khusus lain, di luar dari KUHP, Bang. Jadi ada undang-undang ITE, ada undang-undang pornografi, undang-undang nomor 44 tahun 2008. Kalau undang-undang ITE itu yang terbaru 1 tahun 2024. Nah ini berkaitan dengan konten yang berbau atau melanggar nilai kesusilaan tadi. Nah ini yang penting untuk kita pahamkan, bahwa tindakan-tindakan semacam ini tentunya merugikan secara hukum tidak hanya bagi orang yang dituju pada kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh si pelaku saja, tapi juga sebenarnya kalau kita tarik ke yang lebih besar di dunia pada umumnya ini persoalan global sebenarnya Bang, masalah pornografi misalnya. Bagaimana misalnya Amerika saja memberikan concern penuh terhadap hal ini. Karena yang bisa terpapar persoalan ini kan bukan hanya orang dewasa, Bang. Tapi mungkin juga anak kecil yang perlu diselamatkan jiwa dan pikirannya. Nah, akibat dari tindakan si pelaku yang menyebarluaskan, entah itu kemudian dia mendistribusikan, mentransmisikan hal-hal yang bersifat melanggar nilai kesusilaan tadi, itu berdampak besar, Bang. Itu yang kemudian ada tindakan-tindakan, mohon maaf ya, bentuk lainnya adalah kekerasan seksual misalnya. Nah ini yang menurut saya perlu dipertimbangkan. Jadi kasus yang kita perbincangkan saat ini itu adalah mungkin gunung es ya, fenomena gunung es yang
kalau kita mau telusuri mungkin banyak, tapi ada korban yang mungkin nggak speak up misalnya dan lain sebagainya. Gitu. Nah, secara hukum, Bang, sebenarnya kalau dalam konteks kasus asusila ini, yang akan terjerat hukum itu sebenarnya apakah pelakunya, pembuat videonya, penyebar videonya, atau ketiga-tiganya, Bang, sebenarnya? Iya, Di mata hukum itu seperti apa sih? Iya, rumusan di dalam Undang-Undang Pornografi sendiri, Undang-Undang 44 tahun 2008 tadi yang sudah saya sebutkan, Bang Darwin, itu kita akan melihat pada ketentuan pasal 4, 5, 6, dan mungkin 7 ya. Di situ kan adresatnya jelas kepada siapa yang kemudian harus dipertanggungjawabkan secara pidana jika berbau konten pornografi tadi. Orang yang katakanlah membuat, mendistribusikan, memperjualbelikan, termasuk kalau di Undang-Undang ITE tadi mentransmisikan, itu juga adalah mereka yang bertanggung jawab. Cuman kalau saya tidak salah ya memahami dalam konteks Undang-Undang Pornografi tadi, di penjelasan pasal 6 di Undang-Undang Pornografi dikatakan kalau itu untuk dikonsumsi pribadi, untuk kepentingan diri sendiri, bukan dibuat ya, tapi dia hanya menonton saja, itu nggak sampai di pidana. Jadi kita harus memisahkan tadi, sehingga pertanyaan Bang Darwin itu menjadi relevan. Siapa aja subjek yang harusnya dipidana dalam konteks ini kan? Nah, untuk hal itu pasal 6 ketentuan tadi itu menyatakan dalam penjelasannya itu dikecualikan. Nah, kadang kan juga ada persoalan ketika ini menyangkut misalnya norma kesusilaan berkaitan dengan katakanlah hal-hal yang menurut orang lain ini sifatnya ada berbau pornografi. Tapi ketika berkaitan dengan budaya, mereka yang bekerja di tenaga kesehatan, ini juga dikecualikan. Di KUHP kita yang baru, kalau saya nggak salah di pasal 407 KUHP juga mengatur hal itu. Jadi memang kita perlu memilah-milih mana yang kemudian menjadi subjek hukum dalam kualifikasi undang-undang atau tindak pidananya, sehingga kita tidak kemudian secara emosional semuanya bisa dipertanggungjawabkan secara pidana, padahal pembentuk undang-undang sudah mengaturnya secara rigid tuh, Bang Darwin gitu. Artinya dalam konteks kasus asusila seperti Audrey ini tergantung alasannya ya, alasan pelaku atau untuk konsumsi pribadi atau disebarluaskan gitu ya. Nah, ini menarik Bang. Ada ya kita mungkin sama-sama tahu, Abang juga tahu waktu itu kasus Ariel ya. Ada melibatkan beberapa artis public figure juga, ada Luna Maya, Cut Tari gitu ya. Waktu itu Ariel yang justru terjerat ya, Ariel yang jadi tersangka gitu. Apakah di kasus Audrey ini arahnya sama atau kebetulan sama gitu Bang? Ini bukan bermaksud membuka luka lama ya Bang. Memang ini jadi contoh kasus yang relevan untuk kasus ini. Tapi memang disitulah menurut saya perdebatan menariknya dalam kasus yang tadi Abang sampaikan, di kasus sebelum-sebelumnya itu. Kalau memang itu diproduksi dan distribusikan dalam konteks ini adalah bukan untuk konsumsi pribadi, tapi ada unsur penyebaran, itu yang saya rasa memang bisa dikualifisir dan dikenai atau dijerat dengan pasal tadi. Nah, tapi ketika kemudian penjelasannya adalah berkaitan dengan untuk konsumsi sendiri, nah ini perdebatannya di sana yang muncul, Bang Darwin. Apakah ini bisa dikenakan kepada pelakunya tadi kan? Memang kalau kita baca ketentuan pasal 6 penjelasannya jelas tuh. Secara lex terta, lex scripta, lex strictanya sudah memenuhi kualifikasi. Jadi seharusnya kita udah nggak mempertentangkan hal itu. Tapi persoalannya kan di kasus Audrey ini tentunya kita melihat yang bersangkutannya sebagai korban ya. Karena kalau alasan motivasi yang saya ikuti dari media massa begitu, alasan si laki-laki sebagai pelaku ini adalah karena marah atau tidak terima karena diputuskan cintanya gitu ya. Sehingga ada aroma balas dendam. Kalau istilah sekarang mungkin revenge porn itu ya. Jadi dia berusaha untuk membalas sakit hatinya dengan menggunakan media dan mempermalukan si perempuan tadi. Nah, tentunya ini yang kita lihat dalam konteks kasus ini, Audrey tidak kemudian ingin menyebarluaskan, memperjualbelikan dan lain sebagainya, nggak masuk ke kualifikasi itu. Maka kemudian diambil langkah hukum dengan melaporkan tindakan si pelaku tadi.
dan akhirnya ya sudah ditangkap, sekarang tinggal menunggu proses hukum lanjutannya. Kalau saya lihat juga pasal yang dijeratkan itu sejauh ini cukup lengkap, Bang. Ada undang ITE-nya tadi, ada undang-undang yang berkaitan dengan konten pornografinya, dan itu kalau ada dari ancaman hukuman itu kan variatif ya, bisa dari 6 bulan sampai 12 tahun maksimal. Nah, jadi di rentang itu ancaman hukumannya sangat luar biasa. Jadi menurut saya ini bukan lagi apa ya, hal yang biasa-biasa saja. Ini sudah jadi pembelajaran publik bahwa perbuatan semacam itu bukan hanya tadi sekali lagi merugikan bagi si korban yang disebarkan ke media-media terkait dengan dirinya yang berkaitan dengan pornografi, tapi juga menyelamatkan masa depan banyak orang, anak bangsa terutama yang mungkin tidak tepat pada waktunya untuk mengakses hal-hal dalam konteks tersebut ya, begitu ya. Nah, mohon maaf kita kembali lagi ke masa lalu tadi, dalam kasus Luna Maya dan Cut Tari gitu ya, ada disebutkan mereka tidak mengetahui videonya diambil gitu. Sama kasus Audrey juga disebutkan seperti itu gitu. Logikanya kan sebenarnya gini, kalau video itu lagi diambil kan nggak mungkin nggak tahu ya Bang ya. Jadi sebenarnya ini memang apa ya, secara hukum gimana itu lihatnya Bang? Ya, kalau dia dijerat dengan undang-undang pornografi, persoalan tadi menjadi relevan kalau bahasa hukumnya adalah ada konsen nggak, ada kesepakatan nggak antara para pihak. Nah, undang-undang pornografi ini sepertinya tidak memerlukan konsen tadi, Bang. Jadi, kalaupun dia menyetujui, tetap saja bisa dipidana, begitu. Karena ya perkembangannya mungkin ya, saya masih meraba-raba juga. Apakah kemudian niat dari awal ini kemudian bisa berubah kan? Yang awalnya dengan persetujuan, karena akhirnya mungkin ya tadi dilakukan untuk kepentingan pribadi masing-masing, sudah saling mengetahui, tapi kemudian ternyata di perjalanan dipergunakan untuk hal yang lain. Nah, ini kan bisa berubah nih Bang. Jadi konsensus di awal, konsen di awal bisa berubah. Maka layaknya undang-undang pornografi tidak memberikan ruang itu sepertinya. Nah, jadi perlu atau tidak konsen ini juga perlu kita pertajam ya. Mungkin nanti ada analisa dari teman-teman yang sangat mempertimbangkan hak-hak perempuan misalnya, itu juga bisa speak up nih bicara tentang undang-undang pornografi tadi misalnya begitu. Nah, ini kalau kita mengacu kasus lain ya Bang, tadi kasus Audrey itu hampir sama dengan yang dialami Luna Maya dan Cut Tari gitu ya. Ada kasus video asusila lain misalnya yang kebaya merah itu. Kebaya merah itu dua-dua kena proses hukum. Dua-dua ditetapkan jadi tersangka. Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan di publik. Ada perlakuan yang berbeda gitu terhadap ini. Itu gimana, Bang? Iya, memang penegakan hukum itu tidak bisa lepas dari respon masyarakat ya Bang. Karena pastinya masyarakat akan menilai treatment terhadap satu case tertentu dibandingkan dengan case yang lain. Itu hak masyarakat dalam konteks menilai atau memberikan pengawalan agar tindakan aparat penegak hukum tetap di ranahnya, tetap profesional, gitu, tidak tebang pilih misalnya. Nah, ini yang menurut saya memang kalau di ranah praktik sering terjadi itu Bang, antara gap kesenjangannya, antara pemaknaan undang-undang. Kadang sering undang-undangnya udah jelas ditafsirkan lagi, begitu. Jadi kadang menafsirkannya juga sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Nah, ini yang kita nggak bisa katakan itu tidak terjadi di lapangan, Bang. Yang pasti bahwa equality before the law dalam hal ini persamaan di muka hukum harusnya sama. Yang gampang adalah kembali ke laptop, kembali kepada ketentuan undang-undangnya. Kalau undang-undangnya sudah menyatakan misalnya kayak tadi Bang ya, untuk dikonsumsi sendiri, untuk kepentingan pribadi, tidak masuk kualifikasi dari yang misalnya mendistribusikan, memproduksi, memperjualbelikan, tadi ya itu case close, berarti memang tidak ada dampak yang lainnya setelah itu kan. Itu menurut saya perlu untuk kita lihat, berarti dia tidak dalam konteks ini mungkin ya bayangannya nggak melanggar nilai norma kesusilaan di masyarakat.
Mungkin untuk dia pribadi dia yang tahu kan perbuatannya itu salah atau benar, tapi ketika di masyarakat, nah ini yang jadi persoalan. Ketika itu dipertontonkan, diperlihatkan di muka umum, nah ini jadi persoalannya di sana, menurut saya. Jadi kalau di dalam KUHP yang baru itu bahasanya bagus juga. Ada waktu dan tempat tertentu untuk menilai apakah suatu perbuatan itu melanggar nilai norma kesusilaan tadi. Karena kita tahu di Indonesia ini kan berbagai macam budaya ya Bang. Kita sangat luar biasa budayanya. Dari ujung barat sampai ke ujung timur, dari Sabang sampai Merauke. Maka pemerintah melihat fakta itu dan rasa-rasanya kalau dibuat general perspektif sama semua, cara berpikir dari barat ke timur itu agak sulit karena masing-masing sudah punya tradisi, budaya, keunikan masing-masing yang harus dihargai berkaitan dengan misalnya pakaian dan karena keseharian mereka. Jadi menurut saya ini yang perlu kita perhatikan betul-betul dengan sangat hati-hati agar tidak kemudian undang-undang ini jadi membuat banyaknya orang yang kira ditarik ke ranah pidana. Walaupun sebenarnya undang-undangnya sudah clean and clear tuh menyatakan yang ini bukan bagiannya. Jadi ya menurut saya jangan dipaksakan karena memang pembentuk undang-undang pasti sudah mempertimbangkan hal-hal tersebut begitu. Bang, kita ngopi dulu ya Bang. Boleh, siap. Saya ngelihat kita jadi agak agak kaku kita ngebahas. Hati-hati banget. Saya kira tadi ini harus bayar. Jadi saya nggak. Siap Bang. Bismillah. Ini padahal bahasannya ini nih Bang, seru ya. Seru banget. Cuma kita agak cenderung hati-hati nih karena menyangkut asusila ya. Iya, karena ini kan berkaitan sensitif dengan sensitif pribadi orang yang kadang kita nggak bisa menilai hal itu secara apa ya Bang ya. Walaupun pribadiku lawyer gitu tapi tetap harus kita punya narasi yang bisa dipertanggungjawabkan lah gitu. Ya, saya jujurnya aja ya ngelihat maaf kalau agak out of context gitu ya. Kita scroll media sosial gitu sambil duduk santai di rumah. Ngelihat mukanya itu si David Bayu gitu ya, nggak kuat juga kita orang tua kayak begitu kan ya. Betul. Ngelihat anak kayak begitu gitu. Oke Bang, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih kaitannya dengan hukum. Kalau tadi konteks pertama ada kasus Luna Maya, Cut Tari, kemudian Audrey, itu Arielnya menjadi tersangka. Di kasus Kebaya Merah, dua-dua nih pelakunya. Antara laki-laki dan perempuannya. Ada kasus lain yang justru malah nggak berkelanjutan nih sampai sekarang. Misal ya kita sebut yang diduga mirip Giselle waktu itu. Kemudian ada Hana Anissa gitu. Ini justru nggak masyarakat menilai kayak nggak ada tindak lanjutnya nih. Ada kesan di masyarakat dalam konteks asusila ini penegak hukum cenderung tebang pilih, Bang. Gimana, Bang? Ya, itu sekali lagi itu hak masyarakat menilai, tapi memang yang mungkin ditekankan oleh masyarakat itu adalah transparansi dalam pengelolaan satu proses penegakan hukum ya, Bang. Yaitu yang ibaratnya itu juga kepastian hukum bagi orang yang mungkin sudah diproses nih, sudah terlanjur diproses. Apakah perkaranya dilanjutkan atau dihentikan? Karena opsinya dua, Bang. Bukan hanya dilanjutkan loh, tapi bisa dihentikan. Tapi ada prosedur hukum yang harus dipenuhi. Apakah dimenuhi kualifikasi dalam pasal 109 ayat 2 KUHP untuk dikeluarkan produk hukum yang namanya surat perintah penghentian penyidikan. Berarti penyidikannya mungkin nggak bisa dilanjutkan dengan alasan misalnya perbuatannya bukan perbuatan pidana. Mungkin kalau ini nggak masuk di sana. Atau buktinya nggak cukup misalnya. Nah, itu kan kendala yang ditemui dalam proses penyidikan. Nah, ini harus disampaikan ke masyarakat. Sehingga tadi kata Bang Darwin, jangan sampai ada stigmatisasi bahwa ini adalah tebang pilih tadi kan. Mana yang mau diproses, yang enggak, kemudian dihentikan. Jadi muncul lagi kan, pemikiran di masyarakat tumpul ke atas, tajam ke bawah ketika dia public figure gitu. Makin tumpul tuh, tapi masyarakat biasa makin tajam dia gitu kan. Ya,
Ini yang kemudian tadi saya katakan bahwa penegak hukum perlu untuk menjelaskan setiap tindakannya. Toh itu demi kepastian hukum bagi si pelaku, agar pelaku juga terhadap stempel negatif yang sempat melekat pada dirinya juga bisa hilang kan Bang, dengan proses tadi. Jadi sebenarnya kita nggak hanya bicara dari sisi negatif side-nya juga, tapi dari positif side-nya itu juga ada kejelasan bagi kepastian hukumnya yang bersangkutan tadi, apakah memang dugaan kemarin itu benar atau tidak. Nah sayangnya kan itu sudah terekspos di media terlebih dahulu kan, dan proses penegakan hukum itu selalu memang biasanya berjalan belakangan Bang, dari satu tindakan peristiwa konkret hukum yang terjadi. Itu yang perlu kita pahami ya. Jadi memang hal-hal semacam ini tentunya harus jadi pelajaran, harus dihindari. Kalau di kasus Audrey misalnya jelas clear kan, itu memang ya ada tindakan yang dilakukan oleh si pelaku dan sudah diakui tadi. Nah sayangnya ya tadi ada pembanding-pembanding lain yang kemudian coba untuk dilihat oleh masyarakat ini sebenarnya yang benar yang mana. Nah sayangnya tindakan penegakan hukum tuh kadang ya kaku dia. Nggak transparan juga. Tidak mau menjelaskan hal-hal semacam itu. Padahal masyarakat juga perlu nih untuk diedukasi, untuk dicerahkan, untuk disampaikan hal yang sebenarnya apa yang terjadi gitu kan. Karena memang ruang penegakan hukum itu dalam hal apapun, termasuk di tindak pidana korupsi misalnya Bang, itu juga sebenarnya kan konsumsi publik untuk mengetahui. Ya, jangan sampai ada bagian-bagian tertentu yang dibuka, ada bagian tertentu yang tertutup begitu kan. Ya, pilihannya kalau mau dibuka, kalau mau ditutup ya lebih baik kita nggak tahu sama sekali ya. Walaupun ya itu buruk juga begitu. Lebih baik nggak tahu kan daripada tahu, tapi ya mungkin tidak selesai tadi. Jadi memang ini harus selesai bagaimana prosesnya. Ya, ini adalah cara mengedukasi publik dan juga agar tidak ada kata bias saya terhadap hal-hal yang kemudian dibanding-bandingkan gitu. Jadi sebenarnya di mata hukum ya Bang, lagi-lagi kita bicara di mata hukum nih. Video asusila meskipun diproduksi hanya untuk konten pribadi gitu misalnya, hanya untuk konsumsi pribadi, itu dibenarkan atau enggak sebenarnya? Atau dibolehkan atau enggak? Ini dari persepsi hukum ya Bang? Ya, jelas kalau perspektif agama tadi kita udah nggak berdebat ya Bang, bahwa masing-masing pasti common belief-nya menyatakan tidak. Tapi sekali lagi saya kalau tidak salah menukil dari apa yang dalam penjelasan pasal 6 misalnya di Undang-Undang Pornografi tadi, untuk kepentingan sendiri atau diri sendiri itu dikecualikan terhadap katakanlah norma penegakan hukumnya untuk diberikan sanksi pidana. Karena apa ya tadi mungkin ada pemikiran bahwa itu juga masing-masing orang punya katakanlah kehendak terhadap dirinya sendiri, terhadap apa yang dilakukan, dia juga sebenarnya bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Tapi ini rasa-rasanya tidak perlu untuk diproses secara pidana. Bayangkan kalau itu kemudian dilaksanakan Bang. Betapa ramainya katakanlah akhir dari perjalanan proses penegakan hukum yaitu ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Dan jangan-jangan energi dari penegak hukum akan habis di situ saja. Padahal ada kasus narkoba, ada kasus tindak pidana narkotika yang kita nggak mengatakan ini lebih kecil, lebih besar, tapi ada hal yang skala prioritas yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum karena pasti ada keterbatasan sumber daya manusia secara jumlah, ya kan. Kemudian juga concernnya tadi yang terbagi, mungkin pendanaan untuk operasinya, pelaksanaan sehari-hari untuk penegakan hukumnya itu juga harus dipahami. Maka mungkin itu jadi salah satu kesadaran dari pembentuk undang-undang sekali lagi untuk mengecualikan hal tadi karena akan sibuk sekali dengan urusan yang tadi, menangkapi satu-satu orang yang melakukan tindakan yang sebenarnya tidak ada aksesnya ke orang lain kan begitu. Kecuali tadi ya kita sepakat itu masuk ke ranah ruang publik, dengan apalagi dengan disengaja mendapatkan keuntungan, apapun motivasinya ketika dia melakukannya itu adalah
tujuannya untuk misalnya dari awal memproduksi, pasti orang nggak mengatakan bahwa itu bukan hanya bicara ekonomi, tapi ada mens rea-nya. Saya rasa ada niat jahat yang terselubung di sana. Tapi kalau untuk diri sendiri, ya mungkin pemikirannya kalaupun itu mau ngerusak dirinya, ya pribadinya dia kan. Dia tidak berurusan dengan pihak lain gitu. Oke, Bang, kita masuk di sesi terakhir seperti biasa, closing statement. Ada hal penting mungkin sesuatu yang ini bisa menjadi edukasi ataupun informasi ke masyarakat berkaitan dengan konteks kasus asusila ini. Silakan, Bang. Iya, yang menarik tuh memahami termnya, Bang ya, istilah-istilah di sana. Contohnya beda membeli dengan memperjualbelikan. Di kata misal di Undang-Undang Pornografi itu memperjualbelikan. Berarti ada hubungan yang tidak hanya beli tapi juga menjual di sana. Mungkin ada hal ekonomis yang diperoleh dari sana, gitu kan? Tapi kalau membeli saja, bisa saja tadi untuk konsumsinya pribadi. Nah, itu pernah terjadi di salah satu artis ya yang membeli membeli beberapa keping ataupun file tadi ya yang berkaitan dengan konten pornografi. Kemudian sempat jagat maya itu sempat heboh tuh. Tapi kan tidak diproses karena setelah mungkin mendengarkan keterangan dari yang bersangkutan tidak untuk diperjualbelikan tuh, tapi hanya untuk ya, dikonsumsi sendirilah, ibaratnya dipakai sendiri ya untuk dirinya pribadi. Jadi ini penting Bang untuk memahami jangan sampai yang ada di lapangan memberikan tafsir-tafsir secara pandangan pribadi tanpa melihat teksnya tadi. Jadi dalam melihat penegakan hukum itu ada teks, ada konteksnya. Sama seperti tadi melihat ada pelanggaran kesusilaan itu dalam suatu tempat di masyarakat harus lihat di waktu dan tempatnya yang mana. Agar ini bisa clean and clear atau siapa yang melakukan, untuk tujuannya apa. Agar ini terhindar dari badai atau persoalan yang menumpuk berkaitan dengan norma kesusilaan. Kita sepakat itu ada kedaulatan negara dalam hal ini untuk mengatur hal-hal tersebut, misalnya membatasi betul konten-konten pornografi yang ada di internet. Itu kan Kemenkominfo punya akses ke sana, sudah mungkin di take down, mungkin udah jutaan juga, tapi terus bermunculan kan. Kemudian juga semangat dari pembentuk negara ini, pendiri negara ini, yang dituangkan dalam ketentuan pembukaan UUD 1945, itu kan semangatnya adalah bangsa yang punya moral, etika, yang berlandaskan pada keyakinan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, nilai-nilai itu yang perlu diejawantahkan pada saat ini. Dan sayangnya proses penegakan hukum itu di ujung, Bang. Padahal harapan kita bukan penegakan hukumnya nih yang muncul dulu, karena cost-nya pasti lebih besar. Justru di hulunya. Ya, apakah edukasi tentang seks tadi, mohon maaf ya Bang, kemudian juga berkaitan dengan anak. Karena misalnya di Amerika saja, itu concern terhadap proteksi, perlindungan terhadap anak yang sangat rentan terhadap pornografi, karena ketika dia berselancar ke internet, itu kan mohon maaf, pemangsa-pemangsa yang kita sebut pedofil itu juga sudah mengintai di sana. Nah, ini yang perlu diselamatkan. Mereka harus dapat proteksi dari internet tadi. Walaupun ada juga yang berdalil, persoalannya banyak nih Bang sebenarnya, walaupun ini di ujung ya. Masalah misalnya ketika orang yang tertangkap dikatakan diduga sebagai mendistribusikan dalam atau dia memproduksi video porno tadi, itu dia sudah menggunakan VPN misalnya. Virtual Private Networks misalnya kan. Nah, itu kan berarti kan orang yang mengaksesnya sudah terbatas tuh. Nah, apakah orang terhadap orang semacam ini dikecualikan juga atau dikenai tindak pidana? Nah, itu sudah pernah ada kasusnya, sudah dikenai pidana. Karena mungkin karena tadi dia mengeluarkannya di Indonesia, sedangkan wilayah hukum Indonesia secara jurisdiksi menyatakan ini dilarang. Sehingga segala macam perbuatan yang dilakukan tadi itu menjadi satu pelanggaran hukum, dan ini ada sanksi pidananya. Ini persoalan yang sesungguhnya banyak ditemukan, celah-celah hukumnya juga, kemudian perdebatan hukumnya.
Artinya secara teori ada banyak variabel dalam Ya, konteks betul. kasus video asusila ini ya Bang. Ya, Jadi memang hukum juga harus melihatnya dengan kacamata yang lebih jeli, ya. variabel-variabel itu ya. Yang pasti kita ya tadi ya sangat tersentuh ya. Dan mudah-mudahan harapannya itu tidak terjadi pada siapapun perempuan di luar sana karena konteksnya ini kan kalau laki-laki itu kadang agak sedikit diabaikan secara gender. Tapi kalau perempuan ya kita punya ibu perempuan, punya anak perempuan dan lain sebagainya, tentu harapannya ini tidak terjadi lagi dan dengan penegakan hukum yang benar tadi, saya rasa ini bisa jadi lesson learned bagi banyak orang kan, ya untuk tidak melakukan hal-hal yang ya sudah diatur secara norma hukum, jelas, tegas, ya jangan coba-coba untuk kemudian dilakukan tindakan pelanggaran gitu. Oke, Bang Heri, makasih banyak udah mau sharing, udah mau berbagi dengan kami. Seperti biasa, sehat selalu Bang. Amin. Dilancarkan dan dimudahkan segala urusan dan aktivitas Abang. Amin. Doa yang sama buat Bang. Pokoknya jangan kapok lah ya di Forum Keadilan TV. Terima kasih, semoga bermanfaat ya Bang. Oke, itu dia tadi Sobat Forum, obrolan saya bersama Bang Heri Firmansyah, pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara. Saksikan terus Forum Keadilan TV dengan berbagai programnya. Tentu saja kami akan terus menghadirkan isu-isu terkini dan isu-isu terupdate lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.